journey of my life. Itu jadi bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, beruntung apa enggak? Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke? Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Amanap, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantar, Mas. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional Afta Al-Furqan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ayyuhal ikhwah, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak nikmat-Nya sehingga kita bisa berjumpa kembali melalui Al-Furqan TV atau melalui suara Al-Furqan dalam rangka melanjutkan kajian kita dari kitab Fathul Qawiyil Matin fi Syarhi Al-Arba'in wa Tatimmatil Khamsin yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah ta'ala, yang merupakan syarah atau penjelasan dari hadis Arba'in karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, sekaligus tambahannya yang ditambahkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan hadis kelima dari hadis Arba'in, yaitu hadis tentang bahaya bid'ah dalam perkara ad-din, dalam perkara agama. Al-hadisul khamis, hadis kelima,
an ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha, dari ibunda kaum mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunyah beliau Ummu Abdillah. Beliau beserta seluruh istri Rasulullah SAW disebut dengan Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin. Karena haram mereka dinikahi setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab mereka para istri Rasulullah SAW disebut sebagai Ummul Mukminin karena diharamkan bagi siapapun untuk menikahi istri-istri Rasulullah SAW setelah beliau meninggal. Karena istri-istri Rasulullah SAW mereka bukan hanya istri beliau di dunia, namun juga kelak di akhirat. Karena itu haram menikahi istri Rasulullah SAW. Inilah sebab kenapa mereka dijuluki dengan Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man ahdasa fi amrina hada, barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama kami, itu urusan syariat, ma laysa minhu, yang tidak ada asal usulnya darinya, bahwa raddun, maka perbuatan tersebut tertolak, amalan tersebut tertolak. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi perkara-perkara yang baru dalam agama Islam yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana itu diada-adakan dan dinisbatkan pada agama Islam atau dalam perkara urusan ibadah, maka amalan tersebut tertolak. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim. Riwayat yang lainnya lebih umum. Riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang bukan berasal dari perintah kami atau bukan bagian dari urusan agama kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Kedua hadis ini, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, para pemirsa Al-Furqan TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua hadis ini sebagai penjelas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra islami dinan wa la yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, menjadikan agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama tersebut, dan kelak di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Maka segala sesuatu yang bukan bagian dari agama Islam, yang tidak termasuk tuntunan agama Islam, tidak termasuk syariat Islam, yang disandarkan kepada Islam, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fala yuqbala minhu, maka amalan tersebut, ajaran tersebut tidak diterima. Tidak diterima, artinya tertolak. Sedangkan kelak di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Wal iyadu billah.
Maka tolak ukur suatu amalan diterima tidaknya selain ikhlas itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Imran juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah wahai Nabi, katakanlah kepada umatmu, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita tentang wajibnya kita berittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya ittiba merupakan salah satu syarat diterimanya ibadah dan juga syarat mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga termasuk sebab dihapusnya dosa-dosa, diampuninya seorang dari perbuatan dosa dan maksiat. Maka tanda seorang itu mencintai Allah dan Rasulnya, dia mengerjakan ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Tentunya amalan tersebut juga dikerjakan ikhlas, semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ganjaran dan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dikerjakan dengan ikhlas. Karena ikhlas dan mutaba'ah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW merupakan syarat diterimanya suatu ibadah. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum, para pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Al-Furqan yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membaca penjelasan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah ta'ala terkait hadis ini. Poin pertama dari penjelasan beliau, berkata hafidhahullah ta'ala, hadal hadis aslun fi waznil a'malil zahirah. Hadis ini adalah dasar tolak ukur amalan-amalan yang zahir. Wa anna la yu'taddu bihi illa idza kanat muwafiqatan lisyara'. Dan bahwasanya amalan-amalan yang zahir, amalan-amalan yang nampak, amalan-amalan ibadah yang nampak tidaklah dianggap, tidaklah diterima kecuali jika sesuai dengan syariat. Kama anna hadisa innamal a'mal binniyat aslun fil a'malil batinah. Sebagaimana hadis yang pertama dari kitab Arba'in, yaitu hadis innamal a'mal binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niat, yang merupakan dasar tolak ukur dari amalan-amalan batin. Artinya diterima dan tidaknya amalan-amalan batin tergantung kepada niat. Kembali kepada hadis innamal a'malu binniyat. Pada itu dalam muqaddimah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan bahasanya hadis innamal a'malu binniyat itu mencakup banyak permasalahan-permasalahan fikih, permasalahan-permasalahan akidah, itu kembali kepada hadis innamal a'malu binniyat. Bahkan sebagian ulama menjelaskan sepertiga dari permasalahan-permasalahan ibadah itu kembali kepada hadis innamal a'malu binniyat. Sepertiganya yang lain kembali kepada hadis ini, hadis kelima ini. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami,
tidak ada asal usulnya dari kami, maka perbuatan tersebut tertolak. Wa anna kulla amalin yataqarrabu fihi ila Allah yataqarrabu fihi ila Allah la budda ay yakuna khalisan lillah. Barang siapa bahwasanya setiap amalan yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, wa ayakuna mu'tabiran bi niyatihi. Bahwasanya amalan tersebut harus sesuai dengan niatnya, yaitu niat lillahi taala. Jadi amalan tersebut dianggap diterima tergantung niat tersebut. Apabila niatnya lillah, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Asy-Syaikh Hafizahullah taala menjelaskan bahwasanya tolak ukur amalan-amalan yang zahir, dasar dari amalan-amalan yang zahir itu kembali kepada hadis ini. Diterima tidaknya amalan-amalan yang zahir yang nampak itu kembali kepada hadis ini. Karena itu amalan-amalan ibadah itu harus sesuai dengan syariat Islam, dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, tuntunan Nabi SAW, harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW dalam 6 keadaan, dalam 6 hal, yaitu sebabnya, kaifiyatnya, jenisnya, waktunya, tempatnya. Ini harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebutkan sebagiannya. Pertama, sesuai dengan sebabnya. Sesuai dengan sebab kenapa Nabi SAW mengerjakan amalan tersebut. Maka orang yang misalnya mengerjakan qiyamul lail, salat tahajud, pada tanggal 27 Rajab dengan alasan tanggal tersebut Nabi SAW di Isra Mi'rajkan. Nabi Muhammad SAW diangkat ke langit untuk menerima syariat sholat. Maka dia telah mengerjakan perbuatan bid'ah karena sebabnya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi SAW tidak pernah mengkhususkan sholat dalam rangka untuk mengenang syariat sholat, yaitu pada tanggal 27 Rajab. Bahkan para ulama pun khilaf apakah bertepatan dengan tanggal 27 Rajab ataukah tanggal yang lain dari tanggal-tanggal Hijriyah. Maka ini tidak sesuai dengan sebab di mana Nabi SAW mengerjakan sholat tahajud atau sholat qiyamul lail. Karena Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita untuk mengerjakan qiyamul lail setiap malam, namun tidak wajib hukumnya, tidak wajib hukumnya, tanpa ada sebab tertentu. Tidak ada sebab khusus di mana Rasulullah SAW mengerjakan qiyamul lail atau tahajud. Maka tidak boleh kita mengerjakannya karena sebab khusus yang tidak pernah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya sesuai dengan kadarnya, atau jumlahnya. Maka setiap ibadah yang memiliki bilangan tertentu, apabila dikerjakan tidak sesuai dengan kadar atau jumlah yang ditetapkan oleh syariat yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah tersebut juga tertolak dan termasuk perbuatan bid'ah. Contoh, sholat zuhur lebih dari 4 rakaat. Seorang meyakini
Seorang meyakini misalnya sholat duhur itu 5 rakaat misalnya, menambahkan 1 rakaat jadi 5. Maka ini termasuk perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi SAW mencontohkan berapa? 4 rakaat. Maka tidak sesuai dengan kadar atau jumlah yang telah ditentukan oleh syariat. Selanjutnya termasuk perbuatan yang tertolak, termasuk perbuatan bid'ah jika tidak sesuai dengan syariat dalam hal kaifiyatnya, tata caranya. Dalam hal kaifiyatnya atau tata caranya. Contoh misalnya dalam mengerjakan sholat, seorang mendahulukan sujud kemudian baru ruku, setelah berdiri sujud terus ruku. Nah, ini menyelisihi kaifiyat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya yang keempat, tidak sesuai dengan syariat dalam hal waktu. Dalam hal waktu. Contoh misalnya seorang mengerjakan haji, melaksanakan haji selain di musim-musim haji. Selain di musim-musim haji. Contoh misalnya di bulan Rajab misalnya, atau di bulan Sya'ban yang bukan termasuk musim-musim atau bulan-bulan haji. Maka ini tertolak. Tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Yang kelima, tidak sesuai dengan tuntunan syariat dari hal atau dalam berkaitan dengan tempat. Berkaitan dengan tempat, yaitu menyelisihi syariat atau aturan syariat dalam hal tempat. Contoh seorang yang haji bukan di Mekah, tapi dia haji di Karbala misalnya, atau di tempat yang lain yang dikultuskan oleh sebagian kaum muslimin. Maka hajinya dia yang dia kerjakan di tempat yang bukan tempat yang ditentukan oleh syariat, yaitu di Mekah, maka hajinya tertolak. Tertolak. Yang keenam, yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang berkaitan dengan jenis ibadah. Contoh perkara korban. Islam mensyariatkan korban dengan binatang ternak, unta, sapi, kambing, namun dia menyembelih atau berkorban dengan ayam misalnya. Nah, ini termasuk perbuatan yang tertolak juga. Perbuatan yang tertolak karena tidak sesuai dengan jenis yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Maka semua amaliyah ibadah itu harus sesuai dengan syariat tuntunan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Poin yang kedua dari penjelasan Syekh Abdul Muhsin hafizallahu taala, berkata Syekh Abdul Muhsin hafizallahu taala, idza fu'ilat ibadat kal wudu wal ghusl minal janabati was salati wa ghairu dzalik, idza fu'ilat ala khilafi syar'i fa inna takun mardudah ala sahibiha ghairu mu'tabarah. Jika dikerjakan amalan-amalan ibadah seperti wudu, mandi junub, sholat, dan yang lainnya, jika dikerjakan tidak sesuai dengan syariat atau menyelisih syariat, maka ibadah-ibadah tersebut tertolak. Ibadah-ibadah tersebut yang dikerjakan oleh pelakunya tidak diterima, tidak dianggap. Wa anal ma'khud bil aqdil fasid yajibu raddu ala sahibihi wala yumallak. Dan juga setiap yang diambil dari transaksi yang rusak, ini berkaitan dengan muamalah juga, itu wajib dikembalikan kepada pemiliknya dan tidak boleh dimiliki. Jadi setiap transaksi atau amaliyah
atau transaksi muamalah yang tidak sah, yang rusak, wajib dikembalikan. Wajib dikembalikan kepada pemiliknya dan tidak boleh dimiliki. Sebagaimana kata beliau, wa yadullu dzalika qissatul asif alladzi qala Nabi SAW li abihi. Contoh dalam hal muamalah yang tertolak, yang tidak sah karena menyelisih syariat, yaitu kisah seorang pekerja. Jadi ada orang Arab Badui yang bekerja di salah satu rumah salah seorang sahabat. Kemudian dia berbuat zina dengan istri tuannya, Ini bukan budak, tapi dia bekerja di rumah seorang dari salah satu sahabat Nabi SAW. Kemudian terjadi perzinahan, berzina dengan istri tuannya, istri majikannya. Maka suami dari wanita tersebut atau majikannya tidak terima dan mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Mengadu kepada Nabi Muhammad SAW agar dihukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Adapun istrinya maka dirajam sebagaimana tuntunan syariat Islam. Rasulullah SAW didatangi oleh seorang yang mengadukan bahwasanya seorang pekerja atau pembantunya telah berzina dengan istrinya. Maka orang tersebut meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar pembantunya tadi dihukum sesuai dengan kitabullah, sesuai dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Adapun bapak dari pelayan ini, pembantu ini tidak diterima, tidak mau apabila anaknya dihukum. Maka dia pun menebus dengan 100 kambing. 100 kambing yang diberikan kepada majikannya tadi, dan juga tambahan 1 budak, salah seorang budak. Maka Nabi SAW menyuruh agar pelayan tersebut, pembantu tersebut dicambuk karena belum menikah, dicambuk dan diasingkan selama 1 tahun. Adapun istrinya disuruh oleh Rasulullah SAW agar dirajam. Rasulullah SAW menyuruh salah seorang sahabat yang bernama Unais untuk menghukum atau merajam istri dari orang tersebut karena telah melakukan perbuatan zina. Karena statusnya sudah menikah, maka hukumannya berbeda dengan pembantunya yang belum menikah. Adapun berkaitan dengan tebusan tadi, agar terhindar dari hukuman had yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Rasulullah SAW berkata kepada bapaknya, bapak pemuda Badui tadi, Arab Badui tadi, yang bekerja di rumah seorang sahabat Nabi SAW. Beliau berkata, ammal walidatu wal ghanam faruddun alaik. Adapun budak dan juga kambing, maka kembalikan kepada orang tersebut. Nabi SAW menolak, disuruh mengembalikan tebusan tadi karena tujuannya agar terbebas dari had, hukuman had. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim dalam sahihnya. Jadi perkara bid'ah bukan hanya berkaitan dengan ibadah saja, atau amalan yang tertolak, amalan yang rusak, amalan yang tidak diterima, itu bukan hanya berlaku pada ibadah saja. Dalam perkara-perkara muamalah, akad atau yang lainnya,
apabila tidak sesuai dengan syariat Islam itu juga tertolak, dan amalan tersebut, perbuatan tersebut tidak sah. Di mana dalam hadis yang telah kita atau kisah yang kita sampaikan tadi. Yang ketiga, poin yang ketiga dari penjelasan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizallahu taala, wa yadulul hadis ala anna man ibtada'a bid'atan laisa laha aslun fi syar'i fa hiya mardudah. Hadis ini menunjukkan bahasanya orang yang mengerjakan perbuatan bid'ah yang tidak ada asal usulnya dalam syariat Islam, maka perbuatan tersebut atau amalan tersebut tertolak. Wa sahibuha mustahiqun lil wa'id, dan pelakunya berhak mendapatkan ancaman. Berhak mendapatkan ancaman, yaitu ancaman dari Allah. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah, Nabi SAW pernah bersabda ketika beliau berada di Madinah, man ahdasa fiha hadasan aw awa muhdisan fa alaihi laknatullah wal malaika wan nas ajmain. Dari sini berkaitan dengan tanah suci Madinah. Jadi Madinah sama seperti Mekah. Rasulullah pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Madinah dijadikan sebagai kota suci, tanah suci sebagaimana doanya Nabi Ibrahim. Karena itu di antara adab yang harus diperhatikan oleh seorang yang tinggal di tanah suci, baik itu Mekah maupun Madinah, yaitu tidak melindungi para pelaku bid'ah atau orang-orang yang melakukan tindak pidana atau kezaliman. Dalam hadis ini dijelaskan man ahdasa fiha, barang siapa yang melakukan perbuatan bid'ah di Madinah, au awa muhdisan, atau melindungi pelaku bid'ah. Dalam penjelasan yang lainnya, para ulama sebagian menjelaskan yang dimaksud dengan muhdisan yaitu pelaku tindak pidana. Contoh misalnya ada orang yang membunuh, kemudian dia kabur ke tanah suci, baik Mekah atau Madinah. Gak boleh seorang melindungi dia. Gak boleh seorang melindungi dia agar terhindar dari hukuman had atau qisas karena pernah membunuh orang dengan sengaja. Sebagian ulama menafsirkan au awa muhdisan, yaitu yang melindungi pelaku bid'ah. Maka kata Nabi SAW, fa alaihi laknatullah, maka baginya laknat dari Allah, wal malaikati, dan dari para malaikat, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang keempat, poin yang keempat dari penjelasan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizallahu taala, kata beliau hafizallahu taala, ar-riwayatus saniyatu allati inda Muslim a'ammu minar riwayatil lati fi sahihain. Riwayat yang kedua dari Imam Muslim yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Pada siapa yang mengerjakan suatu amalan yang bukan berasal dari perintah kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Ini lebih umum daripada riwayat yang ada dalam sahihain. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Pada siapa yang melakukan perbuatan yang baru dalam urusan agama kami yang tidak ada asal usulnya darinya, ma laysa minhu, bukan bagian dari agama kami, fahuwa raddun, maka tertolak. Jadi riwayat Imam Muslim yang dibawakan oleh Imam Nawawi, riwayat yang kedua, itu lebih umum. Kata beliau, li'anna tashmalu min amal bid'ah sawa'an kana minal muhdasi laha aw masbuqan ila ihdasiha wa tabi'u man ahdasaha. Karena riwayat yang kedua itu bukan hanya meliputi amalan yang bid'ah saja, bukan hanya amalan-amalan yang baru saja, maka masuk amalan-amalan yang sudah lama dikerjakan, kemudian diikuti oleh generasi setelahnya, yang pada asalnya bukan berasal dari tuntunan Nabi Muhammad SAW atau ajaran dari Nabi Muhammad SAW.
Jadi hadis yang kedua atau riwayat yang kedua ini lebih umum, mencakup semua amalan, baik itu amalan yang merupakan perkara yang diada-adakan atau perkara yang menyelisihi tuntunan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang kelima, ikhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum. Makna qaulihi fil hadis raddun. Makna ucapan Nabi SAW dalam hadis, fa huwa raddun. Mardudatun alaih. Maknanya tertolak. Meskipun dalam bahasa Arab lafadznya pakai masdar. Kata beliau, wa huwa min itlaqil masdar wa iradati ism maf'ul. Ya, termasuk lafadz yang disebutkan dengan bentuk masdar namun yang diinginkan adalah isim maf'ul, mardud, yaitu tertolak. Lafaz ini seperti kata beliau mislu khalq, ciptaan, bermakna makhluk, maknanya adalah makhluk, yaitu yang diciptakan, yaitu makhluk. Dan juga kalimat atau lafaz nasakh yang artinya mansuh, sesuatu yang telah dihapus. Maka makna raddun fa huwa raddun, maknanya fa huwa batilun ghairu mu'taddin bihi. Maka amalan tersebut amalan yang dikerjakan yang tidak ada asal usulnya atau yang tidak berdasarkan perintah Nabi atau tuntunan Nabi SAW, maknanya apa? Raddun, tertolak, yaitu batal dan tidak dianggap, ghairu mu'taddin bihi, batal dan tidak dianggap. Ini makna raddun. Makna raddun dari sabda Nabi SAW, baik riwayat Bukhari dan Muslim atau riwayat Muslim saja. Fa huwa raddun, maka amalan tersebut tertolak, artinya batal dan tidak dianggap. Poin selanjutnya, poin yang ke-6 dari penjelasan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizallahu taala, kata beliau, la yadkhulu tahtal hadis ma kana minal masalihi fi hifdziddin. Tidak masuk dalam hadis ini jika perkara-perkara tersebut berkaitan dengan kemaslahatan agama, kemaslahatan yang tujuannya adalah untuk menjaga agama, yaitu agama Islam, au musila ila fahmi wa ma'rifatihi, atau berkaitan dengan wasilah yang mengantarkan kepada pemahaman atau pengetahuan kepada agama Islam. Contoh, kajamil Quran fil masahif. Contoh seperti mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Ini belum ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Namun termasuk al-masalihul mursalah, termasuk maslahat, sesuatu yang bermaslahat, yang tujuannya adalah untuk menjaga agama Islam, menjaga din. Karena apabila Al-Quran tidak dikumpulkan dalam satu mushaf, maka akan hilang. Maka akan hilang, karena para penghafal Al-Quran mereka tidak lama hidupnya, tidak kekal hidupnya, sehingga perlu Al-Quran itu ditulis, dibukukan dalam satu mushaf. Karena itu para sahabat berijtihad, bukan berbuat bid'ah tapi berijtihad dalam rangka menjaga agama Islam, menjaga kalamullah, pedoman hidup orang Islam agar tidak hilang. Sehingga Umar radhiyallahu taala anhu di masa Abu Bakar mengusulkan agar Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf. Kenapa tidak dikumpulkan di zaman Nabi Muhammad SAW? Karena Al-Quran di zaman Nabi SAW masih dalam proses turun, sampai Haji Wada, sampai pada tahun 10 Hijriah. Akhirnya semua ayat-ayat Al-Quran turun dan sempurna,
Karena itu turun ayat Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian atau atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya ayat ini adalah ayat yang terakhir yang turun di masa Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan turunnya ayat tersebut Al-Quran sempurna. Yang pada sebelumnya Al-Quran ditulis di pelepah-pelepah korma, di tulang-tulang, di lembaran-lembaran yang belum dibukukan dalam satu mushaf, sebagaimana mushaf yang ada di zaman kita sekarang, yang diawali dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Maka di zaman Abu Bakar mulai dibukukan, kemudian dilanjutkan di zaman Utsman dan mulai disebarkan. Karena itu ada istilah Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani karena diresmikan dan disebarkan di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi termasuk masalih mursalah dan tidak termasuk perbuatan bid'ah. Wa tadwini ulumil lughah wan nahwi, dan juga penulisan atau pengumpulan kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab dan nahwu. Karena tujuannya adalah untuk memahami Al-Quran, memahami as-sunnah. Maka para ulama pun berijtihad membuat kaidah-kaidah agar memudahkan orang-orang non-Arab yang bahasanya bukan bahasa Arab agar bisa memahami isi Al-Quran atau isi hadis Nabi SAW dengan belajar kaidah-kaidah bahasa Arab seperti nahwu, shorof, dan yang lainnya. Maka dalam masalah ini tidak termasuk bid'ah. Poin yang ketujuh, ikhwati fiddin azanillahu wa iyyakum, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar soal Al-Furqan yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizallahu taala, al-hadis yadullu bi itlaqihi ala raddi kulli amalin mukhalifun lisyar'i. Hadis ini secara mutlak menunjukkan ditolaknya setiap amalan yang menyelisih syariat. Walau kana qasdu sahibi hasanan, meskipun pelakunya niatnya itu baik. Meskipun niat pelakunya itu baik. Jadi setiap amalan yang dikerjakan oleh seorang muslim yang niatnya itu baik, ikhlasillahi ta'ala, namun menyelisihi syariat Islam, amalan tersebut tertolak. Amalan tersebut tertolak. Contohnya apa? Beliau membawakan sebuah contoh. Wa yadullu alaihi satu sahabi ala didabaha udhiyatahu qabla salatil id. Contohnya adalah kisah seorang sahabat yang menyembelih korban sebelum sholat id. Apa kata Nabi SAW? Qala lahun Nabi SAW, syatuka syatu lahmin. Kambing sembelihanmu adalah kambing sembelihan yang hanya diinginkan dagingnya saja. Artinya apa? Bukan hewan kurban, bukan hewan yang ditujukan untuk korban, untuk ibadah, yaitu ibadah yang dikerjakan pada hari Idul Adha atau Ayyamut Tasyrik, yang tujuannya adalah untuk taqarrub, mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW menganggap daging kambing yang dia sembelih, kambing yang dia sembelih adalah kambing yang hanya diinginkan dagingnya saja, bukan daging korban, bukan daging korban. Kenapa? Karena menyelisih aturan yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menyembelih korban, yaitu harus
disembelih setelah sholat Id, bukan sebelum sholat Id. Bukan sebelum sholat Id. Jadi meskipun tujuannya baik, tujuannya baik, tetap ditolak, tetap tidak diterima. Dan juga di antara kisah yang lain yaitu ada 3 sahabat yang ingin mengetahui bagaimana ibadah Nabi SAW ketika di rumah. Maka mereka pun datang bertanya kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW bagaimana ibadah beliau yang ada ketika di rumah. Karena beliau hanya tahu ibadah beliau ketika di luar. Jadi tujuan 3 sahabat tadi ingin menandingi ibadahnya Nabi SAW. Maka akhirnya ketika mereka tahu ibadah Nabi SAW di rumah dan juga di luar rumah, maka salah seorang dari mereka berkeinginan untuk mengerjakan puasa tanpa sahur, tanpa sahur. Artinya tiap hari pengen puasa, pengen puasa, atau tanpa berbuka, tanpa berbuka. Jadi cuma sahur saja tanpa berbuka. Tapi yang lain nggak mau makan daging. Orang yang kedua, sahabat yang kedua tidak mau menikah, pengen hidup membujang agar bisa fokus ibadah. Nah, seperti pastor yang tidak mau menikah. Yang ketiga, sahabat yang ketiga ingin sholat malam setiap hari, gak tidur. Setiap malam menghidupkan malamnya dengan sholat, dengan qiyamul lail, gak tidur. Maka setelah Rasulullah SAW mendengar keinginan 3 sahabat tersebut, Rasulullah SAW pun marah. Rasulullah pun marah dan menjelaskan bahwasanya beliau adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau meskipun demikian beliau berpuasa, beliau juga berbuka. Beliau sholat malam, beliau juga tidur. Beliau juga menikahi wanita. Maka di akhir hadisnya beliau mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan bagian dari golongan kami, yaitu bagian dari umat kami. Jadi Rasulullah SAW menolak keinginan atau melarang mereka mengerjakan amalan-amalan tersebut karena menyelisih sunnah Nabi SAW. Poin yang ke-8, ikhwati fiddin azanallahu wa iyyakum. Kata beliau, hafizallahu ta'ala, hadal hadis yadullu bimantuqihi ala anna kulla amalin laisa alai amru syari'i fa huwa mardud. Hadis ini menunjukkan bahwasanya setiap amalan. Jadi hadis ini secara tersurat menunjukkan kepada kita bahwa setiap amalan yang bukan berasal dari perintah asyari, yaitu Allah dan Rasulnya, bahwa mardud, maka tertolak. Wa yadullu bimafhumihi ala anna kulla amalin alaihi amruhu fa huwa khairun mardud. Fa huwa ghairu mardud. Fa huwa ghairu mardudin. Dan secara tersirat menunjukkan bahwasanya setiap amalan yang sesuai dengan perintah asyari, yaitu perintah Allah dan Rasulnya, sesuai dengan tuntunan syariat Islam, maka amalan tersebut tidak tertolak, amalan tersebut diterima. Maknanya apa? Anna man kana amalu jariyan tahta ahkam syar'i muwafiqan laha fa huwa maqbul. Jadi maknanya amalan orang tersebut yang sesuai dengan hukum-hukum syar'i, amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana kharijan, dari barang siapa yang keluar dari aturan-aturan syariat, hukum-hukum syar'i, fa huwa mardud, maka tertolak.
maka tertolak. Karena itu amalan itu terkadang sah namun tidak diterima. Terkadang diterima namun secara fikih tidak sah. Terkadang diterima dan sah, terkadang tidak sah dan tidak diterima. Kita mulai dari contoh amalan yang diterima dan sah. Secara fikih amalan tersebut sah karena sesuai dengan pedoman atau syariat Islam, tuntunan Islam, dan juga dikerjakan ikhlas lillahi ta'ala, maka amalan tersebut diterima. Contoh seorang sholat karena Allah, karena mengharap pahala dari Allah, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga memenuhi syarat-syarat sholat. Dari syarat-syarat sholat telah dia kerjakan, wajibatnya, rukun-rukunnya tidak tertinggal sama sekali, maka amalan tersebut insya Allah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga sah. Sebaliknya apabila dikerjakan tidak terpenuhi syarat-syaratnya, tentu dia nggak wudu, dan juga dia mengerjakannya bukan karena Allah, riya, ingin dilihat orang, mendapatkan sanjungan atau pujian dari orang lain, maka dari sisi fikih tidak sah dan juga tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, contoh secara fikih sah, secara fikih sah namun tidak diterima, yaitu ibadah yang memenuhi syarat rukun dan juga kewajiban-kewajibannya, seperti sholat misalnya, dikerjakan sesuai dengan syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, namun dia riya, tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi secara fikih sah, namun karena ada riya, ada tujuan bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak diterima. Dan ini Allah lah yang mengetahui. Hanya Allah yang mengetahui, karena Allah mengetahui apa yang ada di hati manusia. Yang keempat sebaliknya, diterima namun secara fikih, secara hukum fikih tidak sah. Secara hukum fikih tidak sah. Tidak diterima namun secara hukum fikih sah. Secara hukum fikih sah namun tidak diterima. Ini tadi yang ketiga. Contoh yang lain yang ketiga, sholatnya orang yang mendatangi dukun tapi nggak sampai mempercayai. Jadi dia mendatangi dukun, bertanya tapi nggak sampai mempercayai. Karena ada dua riwayat, yang satunya kufur, yang satunya kalau hanya sekedar mendatangi dan tidak sampai mempercayai apa yang dia ucapkan, ancamannya tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Jadi intinya penjelasan para ulama, jika dia mengerjakan sholat, maka sholatnya meskipun sah tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia dosa, karena dia telah melakukan perbuatan dosa, yaitu mendatangi dukun. Mendatangi dukun meskipun gak sampai percaya apa yang dia ucapkan. Sebagian ulama menjelaskan bahasanya sholat yang dia kerjakan selama 40 hari sebelumnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun sesuai dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan kewajibannya. Yang keempat, amalan yang tidak sah secara fikih namun diterima. Contoh orang yang baru masuk Islam,
orang yang baru masuk Islam yang mungkin belum tahu syarat-syarat sholat, di antaranya adalah bersuci, wudu, bebas dari hadas besar atau hadas kecil. Dia nggak tahu sholat begitu saja nggak tanpa wudu, karena nggak tahu, karena baru saja masuk Islam, hanya tahu di Islam itu diperintahkan sholat saja, maka dia sholat dan belum banyak belajar Islam misalnya, maka sholatnya diterima meskipun tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, yaitu diantaranya adalah wudu terlebih dahulu. Selama sholatnya lillah, sholatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara fikih tidak sah, namun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kejahilannya, karena dia baru saja masuk Islam dan belum banyak belajar tentang Islam. Poin yang ke-9 yaitu faidah dari hadis ini. Beliau menyebutkan 6 faidah dari hadis ini. Yang pertama, haramnya perbuatan bid'ah dalam agama Islam. Yang kedua, bahwasanya amalan yang dibangun di atas kebid'ahan itu tertolak, tidak diterima. Yang ketiga, bahwasanya larangan itu menyebabkan rusaknya ibadah. Bahwasanya larangan itu terkadang menyebabkan rusaknya ibadah, artinya ibadah tersebut tidak sah atau bahkan tidak diterima. Yang keempat, anal amal salih idza utiya bi ala ghairil wajhil masyru', bahwasanya amalan kebaikan, amal saleh jika dikerjakan tidak sesuai dengan yang disyariatkan, katanaful fi waqtin nahyi bi ghairi sabab, seperti orang yang mengerjakan sholat sunnah di waktu yang terlarang tanpa ada sebab, wasiyam yaumil id, dan juga puasa pada hari raya atau yang lainnya, fa innahu batil, maka amalan tersebut sia-sia, la yu'tadubi, dan tidak dianggap. Jadi di sini beliau menyebutkan dua contoh. Pertama, sholat 2 rakaat mutlak di waktu-waktu yang nahi, di waktu-waktu yang dilarang tanpa sebab, ini tertolak. Demikian juga puasa yang dikerjakan di 2 hari raya atau dikerjakan pada hari raya, ini juga tertolak karena ada larangannya dari Rasulullah SAW. Yang kelima, anna hukmal hakim la yughayyiru ma fi batinil amr, liqaulihi laisa alai amruna, bahwasanya keputusan seorang hakim, seorang pemimpin itu tidak merubah esensi dari perintah atau hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan sabda Nabi laisa alaihi amruna, laisa alaihi amruna. Artinya apa? Apabila ada perintah dari seorang pemimpin yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perintah tersebut boleh tidak dilaksanakan, laksanakan. Dan karena apa? Karena perbuatan tersebut menyelisihi perintah atau tuntunan syariat Islam atau tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam perkara mentaati pemimpin itu dikaitkan dengan apa? Ketaatan. Apabila sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka wajib ditaati. Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiati al-khaliq, tidak ada ketaatan kepada Allah, li makhluk, kepada makhluk yang menyelisihi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita boleh menyelisihi perintah pemimpin jika perintah tersebut menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bertentangan dengan syariat atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, anasul hal fasid batil, bahwasanya akad damai yang rusak itu batil, sia-sia. Seperti pada kisah tadi, kisah seorang Arab Badui yang berzina dengan istri majikannya. Kemudian bapaknya ingin berdamai dengan membayar 100 ekor kambing plus seorang budak, namun ditolak oleh Rasulullah SAW. Ini akad damai yang rusak, yang batil, yang tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala
bagi orang yang berzina jika dia ghairu muhsan, belum menikah, sebelumnya belum menikah, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali berdasarkan ayat dalam surat An-Nur dan juga berdasarkan hadis Nabi SAW, dicambuk plus diasingkan, dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Sedangkan bagi yang sudah menikah maka hukumannya dirajam. Wallahu ta'ala alam. Demikian penjelasan dari hadis ke-5, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, memberikan taufik kepada kita semua agar kita senantiasa menjalankan syariat Islam sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, dan dijauhkan dari semua amaliyah atau perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.